Kan jalanan Indonesia kan kita tahu sendiri jalannya mulus gitu. Ya coba aja lu pada ngebut gitu kan. Baik Black Pals, sekarang kita mempunyai segmen baru nih di Black Experience, namanya Black Parts. Di Black Parts kali ini kita akan ngebahas tentang velg mobil yang lebih detail lagi, karena untuk referensi modifikasi kalian kalau velgnya mau dirubah-rubah. Nah, sekarang kita ada Bro Diwan dari Eurovolution yang akan siap membedah semua pervelkan-velkan ya, dari modifikasi sampai repair dan segala macam. Pokoknya nanti kita akan bahas tuntas. Sekarang kita close dulu lah, Bro Diwan. Thank you banget. Ini kan kalau gue jujur, gue sangat buta dengan velg dan fitment dan lain-lainnya. Karena gue cuma tahu mesin doang gitu ya. Jadi kalau mau dandan segala macam ya mohon maaf nih, Black Pals, kurang paham. Nah makanya nih Bro Diwan, gue pengen tahu nih referensi velg apa yang cocok untuk anak-anak Jaksel atau Jakarta atau Jaksel. mana lah gitu yang keren-keren gitu mobilnya. Menurut Bro Diwan kayak gimana nih? Mas Iksan nih mau ke konsep yang mana dulu nih? Ada konsep buat daily, terus mobil Eropa ya. Terus ada konsep daily tapi mobil Jepang. Oke. Nah, yang di depan gue ini, yang di depan kita nih velg tuner nih, in-house tuning yang dia bikin parts buat pabrikan itu gitu. Ini kan Brabus nih, Brabus kan dia bikin buat Mercy ya. Ini Brabus monoblok 5 nih, cocok buat Mercy era 2007 ke bawah deh. Berarti lebih ke arah Eropa. Lebih ke arah Eropa. Ini biasanya cakep buat di Mercy 210 New Ice tuh. Terus Mercy lampu kacang 203. Terus Mercy 204 masih bagus sama 124. Ya ke beberapa varian Mercy oke aja sih. Nah kalau ngomongin tadi kan ke arah Mercy dan Eropa. Ya. Misalkan gua punya JDM. Pengen nih si monoblok 5 ini colokin. Enaknya di mobil apa atau alirannya apa? Kalau gue ngebayanginnya tuh di Honda Accord. Honda Accord VTIL tahun 2000-an. Terus Cielo. Accord Cielo tahun 90-an. Mitsubishi Galant. Terus Vitara juga cocok tuh. Vitara yang SUV berarti dong? Iya, Scudo Vitara kan juga dulu banyak anak-anak kuliahan sama anak SMA yang mainin tuh. Terus Altis juga cakep tuh, Altis. Berarti ke arah yang sedan-sedan gitu ya? Iya, lebih ke sedan sih ya, sama small SUV pada zaman itu ya. Kijang juga cakep nih, Kijang nih. Nah, lagi rame tuh. Kijang nih, ini Kijang kapsul cocok banget pakai velg ini. Jadi velg ini nih kalau buat Kijang kapsul tuh, gue sukanya yang kalau kapsulnya yang tahun-tahun 2004 yang versi gue suka tuh, yang grillnya udah beda tuh. Pakai ini ukuran bannya 225/35, yang depan yang belakangnya 235/35. Belang. Ini 9,5, yang belakang tuh 8,5. Kalau di Mercy pakai ban depannya 235/35 sama belakangnya 265/30. Nah, setelah dicolokin ini nih, apakah mobilnya harus dihandasi? Ya, dipendekin. Harus. Ya. Kalau enggak aneh ya? Kalau enggak cingkrang dia. Cingkrang. Dia harus dipendekin tuh, misalnya fendernya segini nih. Wah, rendah juga ya? Segini rendah. Jadi dia masih ada tekukan ban di sininya nih. Ini kalau fender di sini, dia tekukan bannya masuk ke sini nih. Nah, jadi begitu dia main, tekukan bannya mainnya ke atas, jadi nggak gesrot. Ngomongin fender nih, kan banyak banget orang pengennya rata dengan fender. Iya. Fitment. Iya, fitment itu sebenarnya yang dilihat adalah velgnya atau sudut bannya itu. Kalau fitment itu kan dia yang bagus itu kan dia katanya rata fender ya. Rata fender. Kalau buat daily ya. Kalau misalnya fendernya di sini, pelek bannya di sini, berarti kurang enak lihatnya. Karena dari sudut 3/4 tuh mobil kurang penuh. 3/4 tuh kalau kita agak nyerong gitu ya? Iya, agak nyerong dikit dari belakang atau dari depan, nggak kelihatan peleknya. Tapi kalau misalnya kita setting di sini nih, ini spakbornya, terus pelek sama bannya di sini nih. Kalau dari sudut 3/4 gitu ngeliatnya jadi agak gemuk, mobilnya jadi gemuk, ngeliatnya cakep. Sebenarnya sih peleknya yang cakep agak di luar sedikit sih. Agak keluar sedikit? Sedikit aja. Gitu. Even lu pakai ban MITI ya, ban MITI kan dia lebih gendut. ngotak, lebih gendut. Nah, bannya agak di luar sedikit pas ditekukan MITI-nya itu. Cuman spakbornya agak tinggi. Enaknya ban MITI lu bisa tinggi tuh. Karena bisa ditinggiin? Iya, lebih gede soalnya ya? banyak kan gede, tebel. Jadi lu nggak usah sampai tekukan bannya masuk gitu. Masih di atas fender, masih manis. Nah, itu Black Pals. Itu kalau mau fitment apa tadi? Rata fender ya? Rata fender. Pasaran velg kan sebenarnya agak gelap ya. Gua nggak tahu juga harganya. Nah, dari Bro Diwan nih, berapa range-nya kira-kira? Brabus ini tuh range sekitar 20 sampai hampir 30 juta tergantung kondisi.
Kalau masih mukanya original, lipsnya original, sih bisa hampir 30 gitu. Nah, bedanya muka original dan lips original tuh dari mana ngeliatnya? Kalau ini mukanya masih original tuh masih ada gurat-gurat pelangi pabrik. Oke. Kalau nggak ori tuh berarti pelanginya hilang atau dia udah dicat. Udah ditiban ya berarti Iya, ya? udah ditiban. Nah, itu I see. lebih murah harganya. Sama ininya mesti kita cek nih. Ini itu jangan sampai bekas pecah gitu loh. Oh iya, ada bekasnya ya? Sama jangan keriting bibirnya. Semuanya kinclong, mulus, bener. Jadi walaupun kinclong tapi jangan kelihatan kinclong di luar doang, tapi Iya. ternyata bekas dempulnya banyak. Biasanya kalau bekas repairan gitu dia nat ininya tuh nggak rata gitu. Oh, Dia dia harusnya lurus ya? Ya, ini kan nat biasanya di sini buat nat pemegang ban nih. Hmm. Ini kan dipegang ban nih. Nah, biasanya kalau udah repairan di sini udah kayak Ada goyang-goyang dikit. gelombang, iya gitu nggak rata. Gitu. Nah, sekarang nih di bawah gua ini ada kaleng. Gua copot. Kaget gua. Bisa Iya, dua iya. nih. Ini apa nih, Bro Diwan? Ini outer lips. Kalau Outer lips. buat velg konstruksi tripis. Tripis tuh maksudnya velgnya ada beberapa bagian? Tripis tuh ada 3 bagian. Jadi ada barrel, ada muka, ada lips. Hmm. Nah, ini kan muka nih, Mas. Ya, muka depan tuh. Nah, kalau ini velg tupis. Karena dia barrel sama lipnya jadi satu. Hmm. Oh, ini kan kepisah. Jadi ini Tripis. tripis gitu ya, di Iya. belakang lagi. Kalau ini velgnya tupis. Jadi ini terdiri dari muka, barrel lips nih. Hmm. Jadi cuman dua parts doang. Nah, kalau ini 3 parts. Ini lips, terus barrel, sama ada muka kayak gini lagi buat di Barrel, tengahnya. oh sama palangnya ya? Palangnya, Palangnya. ibaratnya Gitu. muka. Nah, ini bisa Oke. di custom lebarnya enaknya gitu. Nah, ngomongin custom berarti ini bisa kita mau lebarnya berapa, Bisa, mukanya bisa, apa, bisa. Apakah ada perbedaan di lubang bautnya apa emang universal biasanya? Kalau kita beli baru itu universal, Mas. Jadi misalnya di velg ini nih. Hmm. Kalau misalnya kita beli baru ini nggak ada lubangnya, masih Oh, kosong. kosong. Si mukanya kan nggak ada, dagingnya Ah. sampai sini nih. Jadi kita bisa ngikutin diameter mukanya. Begitu kita mau pasang muka apa, nanti kita sesuaiin. Ini dibubut dulu, baru dibolongin sesuai mukanya gitu. Black Pants, kalau mau custom velg langsung aja ke Europotion ketemu Bro Diwan. Ada nomor WA-nya kan ya? Ada. Ada itunya lah. Aman. Kalian Harus ada. tahu sendiri lah ya. Kalau nggak ada nggak bisa dagang. Kontak-kontak langsung. Baik Black Pants, sekarang kita masuki velg yang kedua. Ini tiba-tiba berubah loh, langsung ya, nggak pakai. Ya editor, tolong editor. Tapi jangan kontak doang. Jadiin ya kan. Jangan nanya doang. Dah, ini boleh dijelaskan. Ini alirannya apa? Nah, kalau ini contoh velg tripis yang udah kerakit. Ini OZ Konik nih. OZ Konik. OZ Konik. Jadi ini yang tadi gue bilang muka nih, palang lah ya, palang. Terus ini lips, sama ini barrel. Nah, ini tuh buat aliran, biasanya kalau anak sekarang nyebutnya aliran stance ya. Stance. Stance yang Stance itu yang ceper dan camber berarti? ceper, terus ada beberapa aliran sih, ada yang suka Miring banget. miring banget, ada yang suka stance-nya buat daily masih enak. Nah, kalau untuk yang kayak gini, apakah ada perawatan khusus? Kayak misalkan bautnya harus dikenceng-kencengin terus atau gimana? Oh, perawatan khusus sih nggak ada ya. Cuman kalau buat gue, pelek-pelek kayak gini tuh sering-sering ngecek angin aja. Oh, oke. Apalagi mobil dipakai daily gitu. Kan jalanan Indonesia kan kita tahu sendiri jalannya Bagus. mulus gitu. Ya coba aja lu pada ngebut gitu kan, nggak usah nengok ke jalan, lu lihatnya ke depan aja karena jalan kita udah mulus. Kita jadi di jalanan Indonesia yang mulus itu kita harus aware sama tekanan angin. Jangan sampai karena ada mungkin, gue nggak bilang lobang ya, kayak ada gujlukan kecil gitu, gelombang-gelombang kecil lah nggak mungkin lah, kita mulus gitu. Kalau misalnya kita sampai kurang angin, ini pelek bisa retak, Mas. Bibirnya ini? Takutnya misalnya si bautnya ini mungkin kena impact, Oh iya, betul. atau sealannya udah kelamaan jadi keras, dia kena apa? Gundukan yang lumayan gitu, dia jadi keluar angin dikit, lama-lama kurang angin, si barrelnya bisa kalah, bisa Karena retak. posisi bannya udah kempes gitu ya? Karena kan dia kempesnya tuh dari bagian sini kan bisa Iya, namanya bocor halus atau bocor gimana? halus, namanya nggak tahu. Beda sama pelek-pelek one piece kayak gini gitu, kayak gini lah, kayak gini kan dia nggak ada kemungkinan buat bocor di sini gitu. Oke. Sedangkan kalau tripis dia ada kemungkinan dia bocor di sini. Nah, rekomennya untuk isi angin nih, seminggu sekali kah? Iya. Sebulan sekali? Kalau cek angin sih mungkin sebulan 2-3 kali lah cukup 2-3 lah. kali, Ya oke. seminggu sekali lah. Mau pacaran, mau apa, ngecek angin dulu. Cek angin, Jangan betul. sampai lu udah jemput cewek lu kempes kan. Kempes banget. Gitu. Nah, Bro Diwan,
kita ngomongin si OZ Onyx ini. Rekomendasinya ya menurut Bro Diwan nih, mobil apa aja yang ganteng kalau pakai ini? Karena ini kan pelek gede nih, ibaratnya yang 19 gambot gitu. Menurut gue sih cocok di sedan-sedan gede. Sedan gede. Sedan Contoh? gede. Kalau BMW nih, itu mungkin E39 kali ya. Seri 5 tahun 2000-an atau E60 juga cakep tuh. Gede tuh, benar. Gede. Kalau di mobil Jepang tuh gue sukanya di sedan gede tuh Lexus kali ya, Celsior ya cakep. atau yang umum tuh Camry cakep tuh. Kayak Camry pakai ini sih bener Camry sih. lucu nih pakai ini nih, Camry atau Accord yang CM5 tuh 2005 lah ya. Kalau sebelum ini kan kita bahas PTIL yang gepeng tuh. Gepeng, ini pakai lebih berabus. gede. Nah, kalau ini lebih cocok di AD-nya. Karena kan AD-nya lebih gendut gitu. Di Galen Hue juga cakep tuh, Mas. Galen Hue sih kayaknya semua Cakep tuh. tuh. Cakep ya. Cakep. Ini juga cakep sih. Cakep. Tapi kalau mau pakai yang agak lebih ngejreng, ibaratnya kalau ini kan lebih ngejreng dari ini ya. Karena nih lipnya step lip gitu, di lip step lip, terus kayaknya ngelihatnya kinclong gitu. Banyak agak ditarik tuh. Yang lebar 11 kita bisa pakein di 255-30. Wow, Narik juga narik. ya. Yang depannya bisa pakai 225-35. Kijang juga ganteng. Kijang nggak Tetap ada ganteng pakai ini. Teman-teman yang pakai kijang, silahkan modif. Ganteng nih. Untuk PCD-nya ini PCD berapa berarti? Nah, ini PCD-nya 51143, di Mercy juga kena karena enaknya kan PCD itu pitch center diameter ya. Nah, jarak antar ininya tuh 112 kalau Mercy. Kalau Jepang 114 jaraknya. Jadi cuman beda 0,2 mili, jadi nggak terlalu kentara. Dikit banget, jadi bisa masuk gitu ya. Jadi kalau lubangnya ini gede nih, di Mercy masuk, di Jepang juga masuk. Black Pels, Tuh, two in enaknya one. gitu. Nah, ngomongin range harganya Bro Diwan, berapa maharnya? Kalau Z-Conic ini harganya sekitar 50-an. Wow, 50. mahal juga ya. Itu second ya. Berarti second? Iya, bekas. Ada yang baru ya, Mas? Kalau yang baru itu kayaknya udah nggak keluar lagi. Udah keluar kan ya? Udah lama sih. Oke. Gitu. Berarti disiapkan range di 50-an. 50-an. Kalau yang 18 mungkin sekitar 30-an lah. 18 kayaknya agak kurang. Agak kecil lagi ya? iya agak kecil. Lebih gambot tuh emang keren nih, 19 berarti. 19. Baik, Black Pels, sekarang kita sudah masuki aliran yang ketiga. Tadi kan kita udah ngomongin Eropa, Elegance, dan kawan-kawan ya. Sekarang kita akan murni masuk ke segmen JDM, betul? Wih. Nah, ini masuk JDM yang street performance ya. Street performance ya. Jadi pop racing tipe RE30. Velgnya modelnya mungkin sangar kali nggak. Dan ini nggak cocok buat menarik nih ya. Oke, ini Aneh harus nih. MITI. Ini pure harus ban MITI nih kalau pakai pelek begini nih. Berarti kayak balap jatuhnya. Ya, jadi kayak setelan balap tapi buat daily use kali ya. Serius. Tapi ini buat gue sih nggak ori nih kalau gue lihat ya. Ini kebetulan gue beli mobil build up lah ibaratnya udah dapet velg ini, dan kata owner yang punya dulu emang dia datengin velg ini dari Jepang. Nah, tapi di Indonesia nggak ada nih velg ini. Karena kenapa? Karena ini lebarnya 10,5. Replika nggak ada segitu? Nggak ada. Kalau di sini paling kan kalau velg begini replika lebarnya antara 8 atau 8,5. Kebanyakan 8 itu sebenarnya kan. Paling top 9,5. Ya. Udah paling top banget tuh. Ini kan lebih garang ya, kalau ini lebih kalah manis. Berarti bannya harus kayak gimana? Lebar 10,5 itu mungkin buat GTR ya. Waduh. R33, R34. Dia bisa pakai ukuran 275/35. Oh, lebar banget. Ya, rata depan belakang. Atau di kalau Nissan Fairlady itu 350Z juga. Pakai ini juga pas. Atau kalau Honda NSX sih yang bisa Oh, nampung. ganteng. Yang Ganteng. nampung segini, ukuran segini NSX ya. Berarti Kalau lebih ke arah, S2000 nggak. lebih ke arah mobil sport dan itu ya, apa namanya? Agak gede. Agak gede. Performance lah ya? Iya, performance sih. Kata Oh, gede yang cakep banget ya? lagi Supra juga cakep. Udah pasti. Kalau GTR udah bisa, Supra harus bisa dong. Iya, iya. Supra yang A80 atau A90 cakep pakai. Terus kalau ET-nya nih, orang ET itu apa? Iya, ET. Lebar keluar masuk velgnya berarti? ET itu adalah titik tengah antara velg ini sama daging tromol. Mungkin lebih enak gue geser kali ya. Coba kita Ini putar ya. dikit mungkin. Dikit ya. Nah, kalau ET-nya 0 berarti dia di sini nih, tromolnya tromolnya, nih. Si oke. tromol ininya nih. Apa lubang bautnya tuh. Tromolnya di sini nih. Nah, ini dia offsetnya 0. Karena dia tengah-tengah antara barrel sama lips. Oke. Kenapa kita sering dibilang kalau offset makin gede, makin plus tuh makin masuk ya? Itu berarti jarak titik tengah ini ke tromol ini makin gede. Berarti dia lebih ke arah lips. Iya, makin masuk ke dalam. Misalnya gini, si daging ini nih, si daging tromol ini ada di sini. Ya. Kalau misalnya ada di sini,
berarti dia velg makin masuk ke dalam. Masuk dalam. Misalnya ini fender ya. Ya. Fender nih di sini, fender di sini nih. Ini tromolnya di sini. Berarti velgnya keluarnya segini dong. Tapi kalau misalnya tromolnya di sini, berarti dia lebih masuk lagi Masuk dong. lagi. Velgnya lebih ke dalam. Velgnya lebih ke dalam. Nah, kalau misalnya di sini berarti dia kita ukur offsetnya itu adalah dari titik tengah sini sampai tromol sini itu berapa mili. Itu plus. Itu plus. Kalau misalnya di sini ada 40 mili, itu berarti ET-nya 40. Kenapa orang yang bilang ET-nya minus mas gitu misalnya? Velgnya colong banget gitu. Nah itu pasti keluar banget. Kenapa kalau ET-nya minus berarti tromolnya di sini. Mundur lagi dia. Mundur lagi di bawah 0. Kalau berarti banyak keluar. Iya, misalnya tromol di sini nih. Berarti kan keluarnya ke sana tuh. Nah kalau misalnya tromolnya di sini berarti ET-nya misalnya diukur taruh 10 deh, 10 mili. Minus 10 ET-nya. Berarti keluar banget. Gitu. Makanya ada ET plus dan ET minus. Iya. Ada nggak sih ET 0? Ada dong. ET 0 tuh biasanya buat velg Jeep gitu, kayak Land Cruiser, mobil gede. Kragar, Centerline tuh biasanya ET-nya 0. Oke. Black Pals, seperti yang kalian lihat tiba-tiba velgnya berubah lagi. Gue dengar segelintingan orang-orang ngomong ya, Bang, ET goib, setan kali ya kan? Gue nggak tahu. Nah, mumpung ada Bro Diwan nih, yang udah ngerti banget velg, langsung aja kita tanya, ET goib itu apa bro? ET goib ini biasanya velg yang udah di custom mas. Oke. Misalnya ini originalnya segini nih, tripis nih. Ini kan titik tengahnya kan berarti di sini ya. Ya. Kalau lebarnya 20 nih, berarti lebarnya 10 di tengah-tengah sini kan. Oke. Si jarak titik tengah sama tromol misalnya taruh 30 mili. Berarti ET-nya 30. Tapi kita rubah nih lipnya nih. Kita rubah nih teman-teman nih, lipnya kita ganti jadi yang celong. Tuh, berubah lagi dong ET-nya. Nah, ini yang dibilang ET goib. Kalau misalnya udah diganti gini, dia tuh ET-nya udah berubah lagi. Karena titik tengahnya jadi di sini nih. Oke. Ya kan, titik tengah jadi di sini. Mungkin mukanya jadi begitu dipasang, mukanya jadi mundur di sini nih misalnya. Jadi makin mengecil biasanya ET-nya nih. Dari yang tadinya 30 jadi 15 kalau diukur lagi. Jadi mukanya beda banget sama biasanya. Jadi beda gitu. karena kan titik tengahnya beda, terus daging tromolnya juga beda jaraknya. Karena kan lipnya udah diganti. Ya, berarti ET goib itu lebih ke arah custom velg. Karena velg lebarnya dirubah, otomatis berubah semua. ET-nya berubah semua. ET-nya jadi berubah. Jadi orang bingung lagi ngukurnya gimana mas gitu. Sering sih orang nanya gue ngukur ET itu gimana gitu. Cuman emang enak gue jelasin langsung sih, kalau dari WA bingung Ya, jelasin. jadi ada ukuran, iya. Iya begitu. Susah tuh bacanya ya kan. Ya teman-teman, ini depan kita ada contoh velg tripis yang udah kepasang ban. Ini tuh VSXX. VSXX. Ya, Oke. VSXX Jepang. Clipsnya ini udah kita custom ya. Nah, ini berarti alirannya apa jatuhnya? Kalau ini jalurnya stance ya. Cuman stance-nya gue masih daily. Di mobil gue pun nggak terlalu Camber banget. camber banget. Masih camber bawaan pabrik lah. Minus 3, minus 4. Oh, berarti masih manis. Masih daily lah. Daily, oke. Kalau yang udah camber banget kan udah perluan kontes biasanya kan. Ini gue pakein 265/30. Ini yang gue bilang setelan fitment favorit gue. Jadi nanti di mana spakbor itu ada di sini. Lepas banget berarti. Iya, jadi si tarikan ban ini dia masuk ke dalam spakbor sini. Jadi kalau misalnya dia main, dia begini mainnya tuh. Tadi sekilas itu sempat lihat tuh ya, ini kan kepasang di Fairlady tadi ya. Iya. Itu emang tipis banget sama fender. Iya. Itu nggak gesrot atau gimana? Enggak sih, untungnya gue pakai air susi karena buat kepraktisan kan gitu. Cuman kalaupun lagi jalan, gue setel itu si ujung bannya tetap nyelup sedikit ke atas fender. Berarti bannya agak masuk sedikit ya? Iya, agak masuk sedikit nih ujung sininya nih. Jadi ujung si gerigi-geriginya ini nggak kelihatan. Agak celup sedikit. Untuk rekomendasinya nih, mobil Eropa dan mobil Jepang, apa yang cocok pakai? Mobil Jepang tetap spek segini, tetap mobil gede ya. MPV ada Odyssey ya. Odyssey? Odyssey lama nggak denger tuh. Honda ya? Honda Odyssey RA. Ini kalau di Odyssey bisa langsung ngeplak nih. Cuman kan dia agak gede bodinya. Jadi mungkin tetap enak pakai air susi. Menyelup sedikit pasti bempernya Odyssey tuh udah ke bawah. Kandas banget ya? Kandas banget ya. Atau mobil Jepang lain tuh bisa apa namanya Crown. Mobil presiden tuh setahu gua. Iya cakep. Gede. Oke, Crown. Sedan gede lain, misalnya Infinity juga oke tuh Infinity. Oh ya, G35 ya? Pak? G35 ya, G37, G35 bisa. Nissan Teana juga bisa. Untuk Eropanya? W211 kalau Mercy. Versi? E260, E240 bebas lah. Nah, kalau kan sekarang lagi rame tuh Mercy Wagon. Cocok nggak pakai? Station cakep, tapi jangan yang C-Class. Kalau C-Class kayaknya gedean nih. Gedean. Wagonnya yang E-Class, yang Ice S210 atau S211.
Kalau buat gue ya, Ya, balik nggak lagi. apa-apa, ini Ini selera. pendapat pribadi gue, karena kalau C-Class pakai 19 kayaknya kegedean di Agak maksa, ground kan? clearance-nya tuh Iya. jadi tinggi mobilnya. Untuk harganya bro, berapa mahar yang harus disiapkan? Gue beli secondnya waktu itu pas lebar 9-10,5 itu di harga 33. Lipsnya nih 8 juta sekian. Jadi lumayan sepasang ya. Oh sepasang soalnya, oke. Pasang. Totalnya sekitar 41-42 juta lah sama Udah bongkar custom, pasang ya. gitu-gitu. Ada beberapa teman-teman juga ngeliat velgnya keren nih, begitu dicolokin, kok agak aneh, jadinya maksa walaupun dia tetap pengen pakai velg itu. Nah dari Bro Diwan nih, bagaimana nih tipsnya menentukan velg? Kalau gue sendiri sih ada model velg-velg abadi yang emang itu selalu gue beli atau gue simpen. Nah, Beli atau simpen? atau simpen gitu. Maksudnya ke mobil apapun menurut gue pasti cakep gitu, kayak misal ini apa Work PS, atau kalau yang model mesh gini BBS LE masih tahu lah. Ya itu udah, kayaknya udah Oke lah ya. banyak banget tuh ya. Atau Workmaster dan palang 5 begini, Workmaster atau ini nih Z-Conic gue suka, atau T37 pasti tahu lah. Itu kayaknya hampir Pasti banyak tahu lah. ya. Tinggal kita sesuaiin model itu ke tahun mobilnya. Mungkin bisa biasa teman-teman ngomong mungkin period korek kali ya. Misalnya BMW nih. BMW kalau buat gue yang agak-agak tua, klasik 2004 ke bawah, kayak E36 misalnya gitu. Enak pakai velg tunernya dia, kayak Alpina, atau Hamann, AC Schnitzer, atau velg-velg tripis klasik begini nih. Nah, kalau misalnya mau pakai velg Jepang One Piece, gue sukanya yang tahunnya itu agak lama juga. Jadi mundur. Jadi sesuaiin sama tahunnya 90-an gitu. Berarti mobil tahun berapa, velgnya tahun berapa? Iya, paling nggak mirip-mirip tahun sama mobil, jadi jangan kejauhan tahun ini. Pertanyaan terakhir, beneran, swear terakhir. Apa arti velg buat Bro Diwan? Velg itu ya kalau misalnya kata orang kan dia mahkotanya mobil walaupun adanya di bawah. Baru mau ngomong gue. Ya kan? Mobil sekinclong sebagus apapun mau pakai body kit segala macam, tapi kalau misalnya velgnya nggak cocok, aneh, lu ngeliat sih aneh. Kalau buat gue nentuin soul si mobilnya dari mulai velg, terus settingan ban, sama kebutuhan mobil itu untuk apa gitu. Nggak mungkin lo mobil drifting pakai velg cantik begini kan? Enggak. Drifting velgnya velg sangar gitu. Jangan, ya betul. Nah, jadi si velg itu bakal ngeluarin soul si mobil itu. Oke Black Pals, itu dia tadi kita sudah berbincang-bincang ria dengan Bro Diwan, ahlinya velg ya kan. Jadi kalau kalian mau customisasi atau juga mau repair, mau poles, bisa di sini? Ya, repair, poles, repaint, repolis, ngepres peang bisa di sini. Ngepres peang, nah itu. Ditungguin aja lah 15 menit tuh. Dan kalau kalian mau nonton episode berikutnya, jangan lupa bunyikan loncengnya, terus juga subscribe dan juga komen biar kita bisa tahu apa yang kalian pengen tahu dari Black Parts selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu episode kita. Bye-bye.